Kekuatan kuat yang dihasilkan oleh terobosan itu membuat anggota keluarga Lin yang telah menyerangnya menyingkir. Badai besar kemudian muncul dan melayang di atas kepalanya, memberikan perasaan yang sangat mencekik. Tertinggi bela diri tingkat tinggi. Sebuah cahaya bersinar melintas di mata Lin Fen. Gadis kecil ini memiliki pil yang memungkinkan tertinggi bela diri tingkat menengah untuk menerobos ke peringkat tertinggi bela diri tingkat tinggi. Jika kami bisa mendapatkan pilnya, itu akan membawa manfaat besar bagi keluarga Lin. Guru Ouyun, tentu saja aku sangat mengagumimu. Kamu telah menembus ke peringkat tertinggi bela diri tingkat menengah dalam waktu singkat dan sekarang kamu telah menggunakan pil untuk mencapai peringkat tertinggi bela diri tingkat tinggi. Namun demikian aku adalah seseorang yang telah menembus peringkat orang suci bela diri. Apakah kamu pikir kekuatanmu pantas untukku? Sudut bibir Lin Fen melengkung dengan jijik. Dia tidak khawatir sama sekali tentang terobosan baru Guru Ouyun. Guru Ouyun perlahan menutup matanya, dan berbisik pelan dari hatinya. 9 Kaisar, meskipun aku tidak yakin dengan hubunganmu denganku, aku juga tidak mengerti mengapa kamu mengenaliku sebagai tuanmu, tapi aku tahu bahwa kamu memiliki pikiranmu sendiri. Apakah kamu bersedia untuk bertarung berdampingan denganku sekarang? Sebelumnya 9 Kaisar diam-diam tinggal di pikiran Guru Ouyun dan tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Namun ketika dia menelan roh naga yang menyala di gua yang menyala-nyala, dia segera merasakan bentuk hubungan antara senjata ilahi 9 Kaisar dan dirinya sendiri dalam lebih dari satu cara. Setelah itu dia mengerti bahwa semakin kuat dia semakin mudah untuk berkomunikasi dengan 9 Kaisar. Sekarang jika dia menginginkan bantuan 9 Kaisar dalam pertempuran, dia bisa langsung meminta bantuannya. Suara mendengung terdengar di dalam pikirannya. 9 Kaisar yang telah berdiam dengan tenang di benaknya akhirnya bergerak. Seketika langit menjadi gelap dan abu-abu saat kilat menyambar dan guntur menyambar. Angin dan hujan bercampur menjadi badai yang dahsyat. Pada saat itu seberkas cahaya merah menyala keluar dari tubuh Guru Ouyun. Itu memasuki langit dan menodai langit yang awalnya abu-abu dan suram menjadi rona merah darah. Seolah-olah itu telah menempatkan dirinya di tengah lautan api yang mengamuk. 9 Kaisar telah muncul, itu adalah pergeseran di dunia. Para pembudidaya hebat di wilayah blok utara semuanya tampaknya merasakan perubahan itu. Masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke udara dan mengarahkan pandangan mereka ke arah di mana Guru Ouyun berada. Senjata ilahi baru saja lahir. Sepertinya kekacauan akan segera terjadi di wilayah blok utara. Itu benar, senjata ilahi ini juga tidak seperti kebanyakan senjata lainnya. Sepertinya itu adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara senjata ilahi lainnya. Pada saat ini Guru Ouyun sama sekali tidak menyadari bahwa karena kemunculan 9 Kaisar, sejumlah kekuatan besar di wilayah blok utara telah menjadi sensasi. Selanjutnya mereka memacu kuda mereka dengan kecepatan penuh dan sedang menuju ke arahnya. Apa itu? Lin Fen bingung saat dia menatap keheranan ringan pada pedang yang melayang di depan Guru Ouyun. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia benar-benar bisa merasakan perasaan tertekan yang dalam. Senjata ilahi? Itu benar, hanya senjata ilahi yang bisa mengeluarkan perasaan seperti ini. Lin Fen menjilat sudut bibirnya saat matanya dipenuhi dengan keserakahan.
Guru Woyun, kamu sampah tingkat tertinggi bela diri. Kamu bahkan tidak bisa memanfaatkan potensi penuh dari senjata ilahi. Kamu harus memberikan senjata ilahi itu kepadaku. Mungkin aku bahkan akan memberikan kata-kata yang baik tentangmu kepada Tuan kami sehingga dia tidak akan terlalu menyiksamu. Guru Woyun meliriknya dengan acuh tak acuh saat dia menggenggam tangannya erat-erat di sekitar 9 kaisar di depannya. Saat tangannya menyentuh 9 kaisar itu membuat suara mendengung sekali lagi. Lebih jauh lagi ada 9 naga yang hampir tidak terlihat dengan warna berbeda berkeliaran di bilah pedang. Tuanku, tidak perlu bagi kita untuk membuat obrolan kosong dengan wanita ini. Mari kita ambil senjata ilahi darinya dengan paksa. Salah satu tertinggi bela diri tingkat tinggi dari keluarga Lin memperhatikan keserakahan di wajah Lin Fen. Dia kemudian mengabaikan semua bahaya dan langsung menyerang Guru Woyun demi mendapatkan bantuan pemimpin mereka. Namun bahkan sebelum dia bisa mencapai Guru Woyun tiba-tiba api meletus dari 9 kaisar. Api itu seperti tangan berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya saat mereka mencakar tertinggi bela diri tingkat tinggi. Tertinggi bela diri tingkat tinggi keluarga Lin bahkan tidak punya waktu untuk menangis memohon belas kasihan karena dia segera diseret ke bilah pedang oleh tangan berlumuran darah yang menyala. Yang tersisa darinya hanyalah jeritannya yang tak ada habisnya. Semua orang bisa melihat tertinggi bela diri tingkat tinggi berteriak saat dia berjuang tanpa henti pada bilah berwarna merah yang cemerlang. Akhirnya seluruh tubuhnya ditelan api. Itu adalah senjata ilahi 9 kaisar. Itu juga memiliki nama lain, Sang Pemakan. Itu perlu melahap kekuatan pembudidaya lain untuk tumbuh. Guru Woyun telah mengkonsumsi roh naga yang menyala itu juga atas desakan 9 kaisar. Kerumunan kaget, mereka belum pernah melihat senjata ilahi jenis ini sebelumnya. Itu benar-benar bisa melahap manusia, ini terlalu menakutkan. Untuk sementara tidak ada anggota keluarga Lin yang berani keluar. Semua orang telah menyusut dan mundur. Tidak berguna. Lin Fen mengerutkan alisnya saat dia berbalik menghadap Guru Woyun. Guru Woyun, semakin aku melihat senjata ilahi itu di tanganmu, semakin aku menyukainya. Untuk mendapatkannya, aku harus berurusan denganmu secara pribadi. Gelombang niat membunuh melintas di mata Lin Fen saat seringai di wajahnya menjadi lebih jelas. Dia menjatuhkan semua obrolan kosong dan berubah menjadi badai yang kuat sebelum menyerang Guru Woyun. Guru Woyun mengangkat 9 kaisar tinggi-tinggi dan menebasnya melintasi hamparan luas langit saat Lin Fen menyerbu ke arahnya. Pedang berwarna merah yang ditujukan ke dada Lin Fen menghantam seperti sambaran petir dengan suara mendesing yang keras. Lin Fen telah mengangkat lengannya untuk memblokir serangan tetapi tidak berhasil. Cahaya pedang itu terlalu tajam dan kekuatan itu mengirim tubuhnya kembali dengan keras. Darah mulai mengalir dari lengannya, membuat jubahnya berdarah. Kekuatan senjata ilahi memang hebat, bahkan sepotong sampah sepertimu bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Jika itu ada di tanganku, seberapa kuat jadinya? Lin Fen menjilat sudut bibirnya, merasakan dorongan yang lebih kuat untuk memiliki senjata ilahi Guru Woyun. Dia kemudian terus menyerang Guru Woyun sekali lagi. Namun dia tidak begitu beruntung kali ini. Udara dingin yang menakutkan mengelilingi bilah pedang 9 kaisar. Itu jelas marah oleh kesombongan Lin Fen.
Sama seperti Lin Fen mendekati 9 kaisar, energi yang kuat meledak dari pedang, dan Lin Fen yang telah menembus udara langsung jatuh dari langit dengan bunyi gedebuk. Itu benar, Lin Fen telah jatuh dari langit, seolah-olah sebuah tangan baru saja meraihnya dan menyeretnya ke bawah. Lin Fen yang merasakan tekanan di tubuhnya, akhirnya menunjukkan teror dalam tatapan arogannya. Tidak, mustahil. Lin Fen merangkak berdiri dengan susah payah dan terbatuk, memuntahkan seteguk darah. Tidak peduli seberapa kuat senjata ilahi itu, jika orang yang menggunakannya terlalu lemah, itu tidak akan bekerja dengan efisiensi yang luar biasa. Serunya dengan wajah pucat. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa bertahan melawan senjata ilahi ini? Guru Woyun mengangkat 9 kaisar lagi dan memotong lengan Lin Fen. Darah berceceran dari lengan yang terpotong, mewarnai rumput di bawah kakinya menjadi merah. Lin Fen menjerit kesakitan, keringat mulai mengalir di wajahnya dan rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia mulai menggeliat. Ketika kamu membunuh penduduk desa yang tidak bersalah itu, pernahkah terlintas dalam pikiranmu bahwa kamu harus membayar harga ini? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Guru Woyun, saat dia perlahan mendekati Lin Fen yang sekarang meringkuk menjadi bola. Saat ini Lin Fen sangat menderita sehingga dia tidak bisa berbicara. Wajahnya merah dan berlumuran darah saat dia menatap tajam ke arah Guru Woyun. Guru Woyun, kamu tidak akan memiliki kematian yang damai. Setelah kamu mati, kamu pasti akan dikirim ke neraka. Guru Woyun tersenyum, dan senyumnya membawa aura pembunuhan. Namun sebelum itu terjadi, kalian semua akan mencapai neraka sebelum aku. Lin Fen, terlepas dari dendam di antara kita, keluarga Lin seharusnya tidak pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Setelah ini aku akan membawa kepalamu ke kuburan mereka, sehingga kamu dapat meminta maaf atas kejahatanmu. Guru Woyun kemudian mengangkat 9 kaisar dan menebasnya tanpa ragu-ragu lagi. Lin Fen tampak sangat terkejut dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan. Mata acuh tak acuh Guru Woyun menyaksikan dengan dingin saat tubuhnya jatuh perlahan ke tanah. Setelah menyaksikan kematian Lin Fen, bagaimana mungkin sisa anggota keluarga Lin memiliki keberanian untuk tetap tinggal? Mereka saling memandang sebelum mereka berbalik dan mulai melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa melarikan diri, seberkas cahaya dari pedang melintas di belakang mereka dan mereka semua jatuh tanpa suara. Aku telah berjanji pada Bibi Hua bahwa aku akan membawa kepala mereka, adapun tubuhnya. Guru Woyun dengan lembut membelai pedang 9 kaisar, dan dengan lembut mengangkat pandangannya sebelum berkata, "Kamu bisa menikmatinya." 9 kaisar tampaknya memahami kata-kata Guru Woyun dan menyeret tubuh tanpa kepala ke pedangnya, itu kemudian melelehkan mereka semua dengan api. Jika bukan karena darah di tanah, tidak ada yang akan menduga bahwa pertempuran baru saja terjadi di sini beberapa saat yang lalu. Seorang orang suci bela diri memang sangat kuat. Jika bukan karena 9 kaisar, aku khawatir aku perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk mengalahkan mereka. Desah Guru Woyun. Namun dia tertawa pahit ketika dia merasakan cahaya di 9 kaisar perlahan redup. Sayangnya aku tidak selalu bisa menggunakan 9 kaisar dalam pertempuran, karena perlu waktu lama untuk memulihkan diri setelah setiap pertempuran.
Setelah meninggalkan tempat ini aku harus memperbaiki senjata spiritual yang telah dirusak Lin Fen. Lagi pula aku tidak bisa selalu bergantung pada 9 kaisar dalam setiap pertempuran. 9 kaisar memang sangat kuat, itu memungkinkannya untuk langsung membunuh orang suci bela diri saat dia berada di peringkat tertinggi bela diri tingkat tinggi. Namun setelah pertempuran, itu akan membutuhkan periode pemulihan yang lama sebelum dapat digunakan lagi. Seseorang mendekat. Gu Ruoyun merasakan beberapa aura kuat berjalan ke posisinya dari tidak terlalu jauh dan mengerutkan alisnya. Dia menyingkirkan 9 kaisar, mengambil kepala yang dipenggal di tanah, dan meninggalkan daerah itu tanpa berbalik. Tidak lama setelah Gu Ruoyun pergi, banyak sosok melayang di sekitar area di langit seolah-olah mereka sedang mencari aura tertentu. Ada pertempuran di sini beberapa waktu yang lalu. Orang yang berbicara adalah seorang pria tua berjubah biru. Dia berpikir sebentar sebelum dia perlahan berbicara lagi. Aku juga merasakannya dan tanah juga berlumuran darah. Pembantaian jelas terjadi di sini. Mungkinkah seseorang telah tiba sebelum kita dan telah bertarung demi senjata ilahi? Itu harus benar. Beberapa saat yang lalu senjata ilahi telah terungkap dan daratan terjun ke dalam sensasi. Para pembudidaya yang berada di dekatnya seharusnya bisa tiba lebih cepat. Kurangnya satu musuh akan sama dengan satu pertarungan yang lebih sedikit sehingga mereka pasti berduel untuk senjata ilahi. Kita harus menemukan senjata ilahi itu sebelum orang lain sampai di sini. Senjata ilahi yang dapat menyebabkan sensasi skala ini pasti tidak seperti yang lain. Desa angin musim gugur, banyak penanda kuburan telah didirikan selama rentang 1 malam di atas gunung belakang. Gu Ruoyun berdiri di angin sepoi-sepoi, menatap kuburan yang terbentang sejauh mata memandang. Dia kemudian perlahan bergumam. Xiao Yu, Qin Hao, dan penduduk desa angin musim gugur, aku telah membalaskan dendam kalian dan aku juga membawa kepala musuh kalian ke sini. Xiao Yu, mimpi yang kamu miliki dalam hidup ini dapat dibawa ke kehidupan berikutnya. Aku percaya bahwa dalam kehidupanmu selanjutnya, kamu akan menjadi dokter yang luar biasa. Aku punya urusan lain yang harus kuurus jadi aku harus pergi sekarang. Tempat ini, desa angin musim gugur, mungkin aku tidak akan pernah kembali ke sini lagi, tidak dalam kehidupan ini. Gu Ruoyun tertawa pahit, selain kesedihan, dia sebagian besar dipenuhi dengan penyesalan dan penyesalan. Jadi bagaimana jika aku telah membalaskan dendam mereka? Penduduk desa sederhana ini tidak akan pernah bisa kembali. Jika aku tidak datang ke tempat ini mungkin mereka akan terus hidup damai dan bekerja dengan bahagia. Adapun ancaman para bandit, mungkin nyawa mereka masih bisa diselamatkan jika mereka menderita dalam diam, namun hidup mereka telah berubah hanya karena kedatanganku. Keluarga Lin, Gu Ruoyun mengepalkan tangannya erat-erat saat niat membunuh melintas di matanya yang lebih rendah. Meskipun dia telah mengurus orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian penduduk desa, ancaman dari keluarga Lin masih membayang di latar belakang. Jika bukan karena ideologi keluarga Lin dalam ajaran mereka selama ini, orang-orang ini tidak akan bereaksi begitu kejam. Oleh karena itu,
Keluarga Lin adalah penyebab utama di balik semua ini. Suatu hari, aku, Gu Ruoyun, akan membuat seluruh keluarga Lin lenyap dari dunia ini. Bukan hanya demi ibu dan ayah, tapi juga demi penduduk desa tak berdosa ini. Gelombang tekad melintas di kelopak matanya yang diturunkan. Dia kemudian melihat kuburan untuk terakhir kalinya yang membentang di atas gunung sejauh mata memandang, sebelum berbalik dan menuruni gunung. Hutan Gunung Surgawi. Ini adalah pegunungan yang terletak tidak terlalu jauh dari desa angin musim gugur. Itu juga tempat pertempuran antara Gu Ruoyun dan Lin Fen terjadi. Jika seseorang ingin meninggalkan desa angin musim gugur dan menuju kota utama, ia harus melalui hutan Gunung Surgawi. Namun sebuah insiden telah terjadi di hutan Gunung Surgawi. Tidak ada jiwa yang dapat ditemukan di hutan sebelumnya, tetapi tiba-tiba tempat ini telah menarik perhatian banyak pembudidaya. Di antara orang-orang ini adalah sejumlah besar pembudidaya peringkat tertinggi bela diri dan di atasnya juga. Apa yang telah terjadi di sini? Gu Ruoyun mengerutkan alisnya saat hatinya dipenuhi kecurigaan. Lagi pula bukan berarti para pembudidaya ini tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi mengapa mereka melakukan perjalanan ke tempat kecil dan terpencil seperti hutan Gunung Surgawi, terutama setelah aku baru saja membunuh anggota keluarga Lin. Saat Gu Ruoyun sedang berpikir keras, dia mendengar suara tawa yang jernih dan cerah. Aku tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak orang akan tertarik dengan senjata ilahi ini. Sepertinya keluarga Jiang perlu melakukan upaya yang sungguh-sungguh kali ini. Mata Gu Ruoyun berbinar ketika dia mendengar tawa itu. Dia kemudian berbalik untuk melihat lelaki tua yang turun dari langit. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil. Dia di sini juga. Gadis Gu. Tiba-tiba lelaki tua berjubah putih yang turun dari langit memperhatikan Gu Ruoyun di antara kerumunan. Dia melompat sedikit sebelum tertawa terbahak-bahak sekali lagi saat dia turun. Gadis Gu, lama tidak bertemu. Apakah kamu tertarik dengan senjata ilahi juga? Gu Ruoyun tersenyum ringan. Pak Tua Jiang, aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Orang tua ini adalah tetua mengesankan keluarga Jiang yang pernah ditemui Gu Ruoyun di kota angin berawan ketika dia pertama kali memasuki wilayah Blok Utara. Sejak Gu Ruoyun membantu menyembuhkannya dari penderitaan sebelumnya, dia telah mengubah caranya memanggilnya dari Nona Gu menjadi Gadis Gu. Pak Tua Jiang, apakah gadis kecil ini orang yang sama yang telah kamu sebutkan kepadaku sebelumnya? Selanjutnya suara tua lainnya menimpali. Suara ini dipenuhi dengan kejutan dan pujian serta rasa ingin tahu. Itu benar, gadis kecil ini adalah jenius yang telah aku ceritakan. Namun seorang lelaki tua sepertimu yang telah berkultivasi secara tertutup dari siang hingga malam tidak akan terlalu paham dengan apa yang terjadi di dunia luar. Kamu tidak tahu betapa hebatnya reputasi gadis ini di daratan sekarang. Saat dia berbicara, Pak Tua Jiang mengangkat dagunya dengan bangga seolah-olah gadis jenius di depannya adalah cucunya sendiri. Pria tua berjubah biru yang menjadi sasaran ejekan Pak Tua Jiang hanya tertawa, dan menjawab dengan cibiran ringan. Pak Tua Jiang,
Gadis kecil ini bahkan bukan anggota keluarga Jiang. Apakah kamu bahkan memiliki hak untuk memamerkannya padaku? Jika dia adalah murid dari keluarga Jiang, mungkin aku akan sedikit iri padamu. Sayangnya dia bukan milikmu. Jika Guru Woyun meninggalkan gunung beberapa saat kemudian, dia akan menyadari bahwa lelaki tua berjubah biru itu adalah lelaki tua yang sama yang muncul setelah kepergiannya. Dia mungkin bukan cucuku sekarang, tetapi dia mungkin menjadi anggota keluarga Jiang di masa depan. Pak Tua Jiang tertawa terbahak-bahak, arti dibalik kata-katanya tidak jelas, membuat lelaki tua berjubah biru itu merasa sangat tidak nyaman. Benarkah? Ketika saatnya tiba, mari kita duel kecil untuk melihat milik siapa gadis kecil ini. Apakah kamu yakin ingin melawanku? Ada cukup banyak pria di keluarga Jiang. Jika salah satunya gagal, yang lain bisa naik dan mencoba. Selain itu, aku juga memiliki cucu yang luar biasa. Keluargaku hanya memiliki seorang wanita di antara generasi ketigamu. Siapa yang kamu rencanakan untuk digunakan dalam pertarungan kita? Tetua berjubah biru itu tertawa meremehkan. Apa masalahnya? Lagi pula aku bukan salah satu dari orang tua yang berkabut. Cinta di antara wanita, itu juga tidak terlalu buruk. Kedua lelaki tua itu bertengkar seolah-olah hanya mereka yang hadir, adapun Guru Woyun yang menjadi pusat diskusi mereka, dia benar-benar diabaikan dan hanya bisa menatap dua pria tua yang bertengkar dengan garis hitam di seluruh wajahnya. Namun demikian, dari percakapan di antara mereka berdua dia berhasil mendengar nama keluarga lelaki tua berjubah biru itu Gu. Jika tebakannya benar, dia pasti kerabat Gulan. Nona Gu. Saat Guru Woyun tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara malu-malu menimpali di sebelahnya. Wajah putih seperti batu giok Jiang Mozu memerah sementara matanya menunjukkan rasa malu. Kakekku dan kakek Gu sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka selalu berperilaku seperti ini dan selalu sangat kompetitif dalam segala hal. Tolong jangan salah paham, mereka benar-benar hanya bermain-main. Guru Woyun tersenyum. Dia tidak menganggap serius olok-olok mereka. Dia kemudian berbalik ke arah Jiang Mozu dan dengan lembut melengkungkan bibirnya. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Itu. Jiang Mozu mengangkat matanya yang jernih, pupil matanya yang gelap seperti genangan air yang gelap, jernih dan tak berdasar. Kakek dan aku serta kakekku kebetulan datang ke sini untuk urusan tertentu. Secara kebetulan kami kemudian mengetahui tentang kelahiran senjata ilahi tadi malam. Nona Gu, apakah kamu di sini untuk senjata ilahi juga? Senjata ilahi. Guru Woyun bergetar. Senjata ilahi telah terungkap di hutan Gunung Surgawi. Bagaimana aku tidak tahu ini? Betul sekali. Mata Jiang Mozu berbinar saat menyebutkan senjata ilahi. Aku juga melihatnya tadi malam. Cahaya api yang tak terhitung jumlahnya telah menerangi seluruh langit dan 9 naga berwarna berbeda tampaknya tersembunyi di tengah cahaya yang menyala. Auranya seperti milik raja, benar-benar menakjubkan. Inilah mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini, dengan harapan menemukan senjata ilahi. Guru Woyun tercengang. Cahaya menyala yang telah menerangi di seluruh langit dan 9 naga berwarna berbeda. Apakah mereka berbicara tentang senjata ilahi 9 kaisar? Namun dia adalah pemilik 9 kaisar sekarang.
Tampaknya orang-orang ini telah menyia-nyiakan perjalanan, namun hati Guru Woyun berangsur-angsur tenggelam ketika dia memikirkan sensasi yang telah menarik perhatian 9 kaisar. Di masa depan aku lebih baik tidak menggunakan 9 kaisar kecuali aku tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan memiliki kedamaian sesaat sejak saat itu. Itu bahkan akan menarik perhatian para pembudidaya dari kota pertama juga.